Kembali kesempatan serangan dan Megawati. Önümüzdeki maçlara konsantre olmamız gerekiyor. Ekstra bir tane daha galibiyet almamız gerekiyor. Çünkü ilk maçta 3-2 kaybetmiştik. Begini pernyataan pelatih Manisa BBSK atau pelatih baru Megawati di Liga Turki, yaitu Görkem Kazan, usai Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan 3-0 versus Vietnam di leg kedua CAF League 2025. Meskipun Indonesia kembali harus menelan kekalahan telak 3-0, sorotan terbesar justru datang dari sosok pelatih anyar Manisa BBSK asal Turki, Görkem Kazan, yang kini menjadi pelatih baru Megawati Hangestri di Liga Voli Divisi 2 Turk. Görkem Kazan secara terbuka memuji kualitas dan mentalitas Megawati di laga tersebut. Ia menilai setiap kali berada di lapangan, Megawati mampu memberikan tekanan besar kepada pertahanan Vietnam dengan pukulan keras dan penempatan bola yang cerdas. Megawati menunjukkan kualitasnya meskipun hanya diberi sedikit waktu bermain. Dia menyerang dengan efektif, memimpin dengan semangat, dan mengangkat mental tim ketika mereka mulai goyah. Dia pemain yang punya aura berbeda. Namun, kekaguman itu bercampur rasa heran yang sangat mendalam. Sebab, di set pertama dan kedua, Megawati hanya dimainkan sebagian. Sementara di set ketiga, ia bahkan tidak diturunkan sama sekali. Bagi Görkem, keputusan ini sungguh tidak masuk akal. Apalagi melawan tim sekuat Vietnam yang memerlukan kehadiran pemain-pemain terbaik di lapangan setiap saat. Menurut Görkem, pelatih Timnas Indonesia Octavian tampak tidak memahami potensi besar yang dimiliki Megawati. Bahkan, ia mencurigai ada faktor lain yang membuat sang bintang oposit tidak diberi kesempatan bermain penuh. Sejujurnya, saya tidak tahu alasan sebenarnya. Tapi dari kacamata saya sebagai pelatih, ini seperti keputusan yang disengaja. Seolah-olah pelatih tidak ingin Megawati bermain penuh dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia bahkan tak segan menyebut bahwa Octavian tampak lebih fokus mempertahankan pola permainan yang tidak efektif ketimbang beradaptasi dengan situasi lapangan yang menuntut solusi cepat. Kritikan Görkem tidak berhenti di situ. Ia juga menyoroti komposisi pemain Timnas Indonesia yang menurutnya tidak semuanya pantas bermain di Timnas Indonesia. Saya melihat ada beberapa pemain yang berkali-kali melakukan kesalahan mendasar tetapi tetap dipertahankan di lapangan. Sementara pemain yang punya kualitas internasional seperti Megawati malah sering disimpan di bangku cadangan. Saya tidak mengerti logika seperti ini. Baginya, Timnas seharusnya diisi oleh pemain yang benar-benar siap bersaing di level tinggi, bukan sekadar karena faktor non-teknis atau hubungan personal. Meski kecewa dengan keputusan yang diambil pelatih Timnas, Görkem tetap mengungkapkan rasa bangganya pada Megawati. Ia melihat sang pemain selalu menunjukkan semangat juang tinggi, meski situasi pertandingan dan keputusan pelatih tidak berpihak padanya. Dia terus memberikan energi positif, memotivasi rekan setimnya, dan tetap fokus membantu tim meskipun tahu menit bermainnya terbatas. Pemain seperti ini langka. Dia tidak hanya punya skill, tapi juga mental juara. Görkem Kazan memastikan di Manisa BBSK nanti, Megawati akan mendapatkan kepercayaan penuh. Ia berjanji akan membangun pola permainan yang sepenuhnya memaksimalkan kekuatan sang oposit andalan. Begini jalan pertandingannya. Timnas Bola Voli Putri Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga kedua leg 2 CAF League 2025. Menghadapi Vietnam pada laga yang digelar di Ninh Binh Gymnasium, Vietnam Sabtu, 9 Agustus tahun 2025, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kalah 3 set langsung. Poin pertama Vietnam dibukukan Tran Thi Tan Tui. Indonesia selalu tertinggal, tetapi bisa menyamakan skor 2-2. Attack Tran Thi Beach Tui menambah keunggulan tuan rumah. Servis ace Medioku dan kegagalan serangan Beach Tui membuat Indonesia menyamakan skor. Vietnam semakin di atas angin saat menjauh 18-11. Serangan menyerang Megawati memperkecil ketertinggalan Indonesia 12-18. Megawati lalu diganti Ajeng Fiona. Servis Arneta Putri yang gagal membuat Vietnam semakin memimpin 19-12. Touch out 4T dan Beach ditambah servis ace Medi memberikan poin bagi Indonesia 14-19. Tetapi, kondisi ini tidak bertahan lama karena Vietnam menghidupkan blok untuk menjaga dominasi.
Arsela Nuaripurnama lalu dimasukkan pelatih untuk membantu serangan. Serangan cepat Nguyen Thi Trinh membawa Vietnam semakin mendekati akhir set pertama. Megawati dan Tisha Amalia mendapat giliran bermain dalam keadaan Indonesia tertinggal 16-22. Serangan cepat 4T membawa Vietnam semakin unggul, tetapi dia gagal melakukan servis yang membuat asa Indonesia masih hidup 18-23. Pukulan Bich Thuyen membuat Vietnam mencetak set poin 24-18. Megawati menyumbang poin menjadi 19-24. Megawati membuat Indonesia mendapat tambahan poin 20-24 setelah sebelumnya melalui rally panjang. Serangan Bich Thuyen memastikan Vietnam mengunci set ini menjadi milik mereka. Indonesia sempat memimpin 2-1 pada awal set kedua. Tetapi kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah Vietnam mencetak 2 poin beruntun dan menjauh 3-2. Indonesia mengejar ketertinggalan 3-4. Serangan V Tin Hu Quin. Usaha mengejar ketertinggalan terus dilakukan Indonesia hingga skor menjadi imbang 7-7. Vietnam memimpin dengan keunggulan 1 angka pada technical timeout. Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan lewat Sheila Bernadetta menjadi 13-17. Indonesia hanya sempat menambah 4 angka sebelum Vietnam memenangi skor set 2-0. Pada set ketiga, Indonesia tertinggal di awal 2-6. Indonesia semakin buntu setelah tertinggal 3-7. Respons cepat Vietnam membuat tuan rumah semakin memegang kendali dengan memimpin. 8 Megawati terus berusaha menyerang. Spike menyilang Medioku menghentikan benteng pertahanan Vietnam. Namun, Indonesia masih terpaut jauh, 19 setelah Vietnam menebus dengan poin serangan. Namun, sayang di leg kedua ini, timnas Indonesia tak bisa mengalahkan timnas Vietnam. Berita kedua, begini pernyataan outside hitter timnas voli putri Vietnam, yaitu Tran Thi Tan Thuy usai pertandingan antara timnas voli putri Indonesia versus Vietnam di leg kedua CAV League 2025. Dan di balik panasnya pertandingan itu, satu nama menjadi pusat perhatian dan bahan pembicaraan semua orang, Megawati Hangestri Pertiwi. Di leg pertama yang digelar beberapa hari sebelumnya, Vietnam berhasil menang telak 3-0. Kala itu, Megawati absen dan permainan Indonesia terasa pincang. Serangan yang dilancarkan tim Merah Putih mudah dibaca, mudah dipatahkan, dan tidak menimbulkan ancaman berarti bagi pertahanan Vietnam. Namun, di leg kedua ini, suasananya berubah total. Sosok yang menjadi sorotan kali ini adalah Kapten Timnas Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang penampilannya membuat Kapten Vietnam sekaligus bintang mereka, Tran Thi Tan Thuy, terkesima. Tran Thi Tan Thuy mengakui bahwa ia tak menyangka Megawati akan memberikan dampak secepat itu. Saya benar-benar terkejut. Di leg pertama dia tidak bermain, jadi saya pikir gaya permainan Indonesia akan sama seperti sebelumnya. Tapi hari ini semuanya berubah. Serangannya keras, akurat, dan penuh kejutan. Salah satu momen yang paling membekas bagi Tan Thuy adalah ketika ia berusaha memblok smash keras Megawati dari sisi kanan lapangan. Meski sudah membaca arah serangan, bola yang dilepaskan Megawati meluncur begitu cepat dan keras, membuat blok yang ia bangun nyaris tak berarti. Saya melompat setinggi mungkin, tetapi ketika bola itu datang, saya seperti tidak punya waktu untuk menahannya. Kekuatan dan kecepatannya luar biasa. Bukan hanya Tran Thi Tan Thuy yang kewalahan. Middle blocker andalan Vietnam, Le Tan Thuy, pun harus merasakan pahitnya berhadapan dengan smash khas Megawati. Dalam beberapa kesempatan, Megawati melepaskan smash back attack yang menjadi senjatanya, dan blok ganda Vietnam tetap tak mampu menutup ruang. Back attack Megawati sangat sulit diantisipasi. Bola datang dari belakang garis serang dengan kecepatan tinggi. Bahkan ketika kami sudah memposisikan diri dengan tepat, bolanya tetap menembus. Bahkan libero Vietnam, Lu Thi Lily, beberapa kali terlihat terpental saat mencoba menerima bola. Smash Megawati yang diarahkan ke area belakang lapangan memaksa Lily terjatuh ke belakang. Sebuah pemandangan yang jarang terlihat mengingat ia dikenal sebagai salah satu libero terbaik di Asia Tenggara. Perbandingan permainan Indonesia di leg pertama dan kedua sangat mencolok.
Di pertemuan pertama, serangan Indonesia terasa monoton dan mudah dibaca, membuat Vietnam leluasa mendominasi. Namun, kehadiran Megawati memberi efek domino. Setter Indonesia lebih leluasa membagi bola, para speaker lain ikut percaya diri, dan pertahanan Vietnam terpecah fokusnya. Tan Thuy bahkan memuji bagaimana kehadiran Megawati mampu membakar semangat seluruh tim. Dia bukan hanya pemain dengan pukulan keras, tetapi juga pemimpin di lapangan. Energinya menular ke rekan-rekan setimnya. Penderitaan Vietnam tidak berhenti di situ. Libero timnas voli putri Vietnam, yaitu Lu Thi Lily, yang dikenal sebagai salah satu pemain bertahan paling tangguh di Asia Tenggara, juga beberapa kali dibuat tak berdaya. Ada momen di mana Lily mencoba menahan smash keras Megawati. Namun, benturan bola membuatnya terpental ke belakang dan kehilangan keseimbangan. Pemandangan ini jarang sekali terlihat, dan bagi penonton, itu menjadi bukti betapa dahsyatnya kekuatan serangan sang kapten Indonesia. Perbedaan permainan Indonesia di leg pertama dan leg kedua sungguh mencolok. Jika sebelumnya serangan mereka monoton dan mudah ditebak, kini variasinya lebih kaya dan mematikan. Setter Indonesia punya lebih banyak pilihan, karena keberadaan Megawati memaksa pertahanan Vietnam terpecah fokusnya. Dia bukan hanya memiliki pukulan yang keras, tetapi juga memberi energi untuk seluruh timnya. Cara dia memimpin di lapangan membuat rekan-rekannya bermain lebih berani. Jika Indonesia bermain seperti ini sejak leg pertama, saya rasa hasilnya bisa sangat berbeda. Di sisi lain, Megawati menjadi sorotan usai tim baru Megawati, yaitu Manisa BBSK tim baru Megawati di Liga Turki. Saat ini menjadi tim kasta Liga Kedua Liga Turki yang mendapat sponsor terbanyak di Liga Kedua Turki tersebut. Di mana perusahaan elektronik terbesar di Eropa memastikan jadi investor untuk Manisa BBSK musim depan setelah kedatangan Megawati Hangestri. Beberapa hari lalu, Manisa BBSK secara resmi mendapatkan investor lagi. Kali ini dari salah satu perusahaan elektronik dan telekomunikasi ternama Eropa, Vestel. Vestel bergabung dengan tim bola voli wanita Manisa BBSK, tulis laman resmi klub Selasa, 5 Agustus tahun 2025. Wajar saja jika Vestel akhirnya mau mensponsori Megawati Hangestri Cheese. Pasalnya, perusahaan tersebut memang didirikan di kota Manisa. Dibentuk tahun 1984 di Manisa, perusahaan Vestel bergerak di bidang elektronik, teknologi informasi, hingga peralatan rumah tangga yang pasar terbesarnya ada di Eropa. Manisa BBSK menjadi satu dari sekian banyak aset olahraga yang disponsori oleh Vestel. Sebelumnya, ada timnas voli Turki putra dan putri hingga atlet panahan Olimpiade Turki Mete Gazoz. Rencananya, logo Vestel akan terpampang di jersey bagian depan Manisa BBSK untuk mengarungi Kadinlar 1 Ligi musim depan menurut rilis resmi klub. Vestel, salah satu pendukung terpenting olahraga Turki, telah membawa dukungannya terhadap olahraga wanita dan Manisa ke tingkat yang baru, menjadi sponsor utama tim bola voli wanita Manisa BBSK. Tim bola voli putri Manisa BBSK yang berkompetisi di Liga Utama Putri Federasi Bola Voli Turki (TVF) akan menampilkan logo Vestel di kaos mereka musim ini, jelas pernyataan resmi Manisa BBSK. Dengan dipastikannya logo Vestel akan menempel di bagian depan jersey Manisa BBSK, maka jelas perusahaan tersebut menjadi sponsor terbesar secara finansial untuk klub.